Tuhan, persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami menapaki hari-hari kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ketika kami menghadapi kehidupan yang tidak pasti di depan kami, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jaminan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu untuk setiap kami pada pagi hari ini, dan juga bagi hamba-Mu yang memberitakannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat silakan duduk kembali. Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam bacaan bertanggapan, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur nomor pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara, Mazmur ini merupakan nyanyian, saudara. Jadi ketika kita membacakannya, itu pun dengan cara yang berbeda. Karena dia dalam bentuk nyanyian, saudara bisa melihat ketika orang bernyanyi, bagaimana orang mengekspresikannya, saudara. Baik, saudara, mari saya mengajak kita untuk kita membaca bersama-sama. Saudara, saya membaca yang mengarah keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mengarah ke dalam, ya. Saya membaca berbahagialah orang, dan kemudian saudara lanjutkan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya, seperti itu, ya. Oke, Mazmur nomor 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Baik, saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, sebelum kita merenungkan bagian ini, saya ingin mengajak kita untuk kita bersama-sama, saudara, menyanyikan satu pujian. Satu pujian yang mengatakan jalan hidup orang benar. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyanyikan pujian ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, takkan dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopangnya dan membangunkannya kembali. Jalan hidup orang benar. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita bertepuk tangan, saudara. Karena ini pujian yang riang, mari kita mengekspresikan nyanyian ini dengan hati yang riang. Karena ini adalah janji akan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Jalan hidup orang benar. Boleh dikecil-gedein? Oke. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan
Sebelah kanan saya, jalan hidup orang benar. Jalan hidup Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Bersama-sama. apabila Ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Iya, silakan duduk saudara. Ya, saudara, puji Tuhan, lagu ini mengatakan bahwa orang yang hidupnya benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Baik saudara, mari kita akan persiapkan hati kita. Kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dari Mazmur nomor yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, saya yakin setiap kita, baik itu kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak, dan juga baik kita yang memiliki suami, istri, saudara, tentu kita mengharapkan bahwa orang yang ada di dekat kita ini adalah orang-orang yang akan memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang boleh kita katakan secara bahasa rohaninya adalah hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, begitu juga saudara dengan seorang jenderal yang bernama John MacArthur, ya, Jenderal Douglas MacArthur, saudara. Saudara, pada tahun 1952, sekitar tanggal 12 Mei, di waktu itu Perang Dunia yang kedua, saudara. Saudara, dia menuliskan sebuah puisi dan juga ini menjadi sebuah doa daripada Jenderal Douglas MacArthur kepada anaknya yang berusia 14 tahun, saudara. Saudara, mari kita perhatikan apa isi daripada puisi dan doa daripada Jenderal Douglas MacArthur ini kepada anaknya, saudara. Tentu dari isi ini yang diharapkan dari seorang ayah kepada anaknya, saudara. Ya, saudara bisa membacanya ya. Oke, saya akan membacakannya, saudara bisa menyimaknya. Demikian saudara isi daripada puisi Jenderal Douglas MacArthur, yaitu menjadi doa seorang ayah. Demikian isinya begini. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan tabah dalam kekalahan, tetapi jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan dirinya sendiri adalah landasan daripada segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, jangan pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh dengan hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang putra yang mengerti makna tawa ceria tanpa melupakan makna tangis duka. Putra yang berharap untuk menggapai masa depan yang cerah
namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup kejenakaan sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidupnya. Tuhanku, berikanlah ia kerendahan hati, agar ia ingat akan kesederhanaan dan keagungan yang hakiki, pada sumber kearifan, kelemah lembutan, dan kekuatan yang sempurna. Dan pada akhirnya, bila semua ini terwujud, hamba ayahnya dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Demikian saudara, puisi yang kemudian dijadikan sebuah doa seorang ayah kepada anaknya. Saudara, isi daripada doa ini atau puisi ini pun menjadi idaman, dambaan daripada hati Jenderal Douglas MacArthur terhadap anaknya, saudara. Saudara, ini sebuah doa yang sungguh luar biasa yang syarat dengan makna yang ditulis oleh seorang jenderal di akhir Perang Dunia yang kedua. Saudara, doa ini adalah sebuah cermin seorang ayah yang mengharapkan perjalanan kehidupan anaknya kelak mampu menjadi manusia yang bertuhan sekaligus mampu menjadi manusia yang tegar. Manusia yang tidak lembek, manusia yang tidak cengeng, manusia yang tidak manja dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Saudara, ketika saya membaca doa ini, puisi ini, saudara, saya merenungkan ada orang tua yang mengharapkan anaknya seperti itu. Saudara, tadi dikatakan janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, tetapi tuntunlah dia di jalan yang penuh dengan hambatan, godaan, kesulitan, dan tantangan. Saudara, saya ingin bertanya kepada kita, saudara. Saudara, apakah ketika kita berdoa bagi putra kita, orang yang kita kasihi, orang tua kita, siapapun itu, saudara, apakah kita berkata jangan pimpin mereka di jalan yang mudah dan lunak? Bukankah kita biasanya berkata, Tuhan, kalau bisa jangan bawa mereka kepada jalan yang sulit, tetapi bebaskanlah mereka dari jalan yang sulit, supaya mereka tidak menghadapi kesulitan-kesulitan, saudara. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Jenderal Douglas MacArthur ini di dalam doanya ini, saudara, ini berbeda sekali. Justru dia berdoa apa? Jangan berikan dia di jalan yang mudah. Jangan berikan dia di jalan yang lunak. Tetapi saudara, di lanjutannya dia berkata, tuntunlah dia. Saudara, sekalipun dia harus berjalan di jalan yang sulit, sekalipun dia harus berjalan di jalan yang tidak mudah dan tidak baik sekalipun, tetapi di situ ada Tuhan yang menuntun dia. Tuhan yang memimpin dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau kita lunak pada diri sendiri, maka kehidupan ini akan keras terhadap kita. Namun kalau kita keras pada diri sendiri, maka kehidupan ini akan lunak terhadap kita. Nah, saudara, kalau kita menyaksikan, saudara, di dalam dunia ini begitu banyak ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur sesuatu. Saudara, ada ukuran yang dipakai untuk mengukur diri kita, bukan? Berapa tingginya kita. Ada ukuran yang dipakai untuk mengukur berapa beratnya kita. Betul? Berapa tingginya kita, berapa beratnya kita. Tetapi ada juga di dunia yang menggunakan berbagai ukuran kebahagiaan di dalam kita mengukur kebahagiaan itu. Saudara, setiap orang memiliki ukuran kebahagiaannya sendiri. Setiap budaya memiliki ukuran untuk kebahagiaan.
Saudara, ada kebudayaan atau ada dari kultur, ada orang dari suku tertentu, ketika anaknya, siapapun dia, saudaranya kah, saudara, ketika mereka mencapai satu prestasi, apakah mereka itu sebagai seorang dokter, apakah itu mereka sebagai seorang pengacara, apakah mereka itu sebagai seorang pendeta, maka saudara, itu menjadi ukuran bagi mereka untuk mengukur bahwa orang ini berhasil, bahwa orang ini akan mencapai satu titik yang dinamakan kebahagiaan. Saudara, dunia pun menilai kebahagiaan dari segi materi, harta, uang, kekayaan, dan sebagainya. Sehingga saudara, apapun yang dia lakukan selalu berorientasi akan pemenuhan keinginan materi tersebut. Nah, saudara, menurut orang-orang yang menempatkan materi sebagai ukuran kebahagiaan, maka dikatakan semakin banyak materi semakin bahagia. Demikian sebaliknya. Semakin sedikit materi, maka dia tidak bahagia. Nah, saudara, ada juga yang menganggap bahwa, nah saudara, ini orientasi orang yang zaman dahulu. Orang zaman dahulu, saudara, kalau kita melihat, kalau saya bertanya kepada saudara, saudara, berapa jumlah saudara yang saudara miliki? Ada yang berkata, saya punya 9 saudara. Orang tua saya punya 11 anak. Orang tua saya punya 12 anak. Nah, saudara, orientasi pemikiran orang zaman dahulu mengatakan bahwa semakin banyak anak, terutama ya anak laki-laki yang dia miliki, maka dikatakan itulah yang namanya kebahagiaan. Semakin banyak anak, semakin bahagia. Betul nggak orang zaman dulu begitu? Makanya kalau ditanya orang zaman dahulu, anaknya banyak sekali, saudara. Ada yang 9, ada yang 1/11, ya kan? 1/11, 11 anak, ya kan? Ada yang 1 lusin, saudara, 12. Wow, luar biasa, saudara. Bisa 1 tahun 1, 2 tahun 1, saudara. Wih, luar biasa sekali. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya banyak tempat tujuan, ya, pernikahan, saudara, kalau kita melihat dari sisi pernikahan, seringkali direduksi hanya sekedar melahirkan anak, saudara. Sebaliknya, suatu keluarga yang tidak memiliki anak dikatakan mengalami tekanan psikososial yang luar biasa. Baik dari keluarganya sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya. Nah, saudara, ini adalah realita yang terjadi, yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana orang mengukur sesuatu dari segi pemikiran dunia ini. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara hari ini, saudara boleh jawab secara jujur di dalam diri saudara. Saudara, apakah hari ini saudara berbahagia? Apakah saudara hari ini, sampai hari ini, saudara berbahagia? Saudara, ini satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi pertanyaan ini, saudara, membuat kita untuk berpikir, saudara. Apa ukuran yang saya gunakan ketika saya mengatakan bahwa saya hari ini berbahagia? Apa yang kita gunakan, saudara? Tolak ukur seperti apa? Saudara, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kebahagiaan ketika dia sudah memiliki pekerjaan yang mantap. Bisa ASN, bisa PNS, atau memiliki jabatan yang tinggi. Itulah sebabnya, saudara, banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk memiliki pekerjaan dan jabatan yang menurutnya dapat membahagiakan dia. Nah, saudara, adalah suatu kebahagiaan yang tidak terhingga apabila seseorang memiliki harta yang banyak, memiliki keluarga, memiliki kedudukan, jabatan. Sepertinya itu sudah lengkap kebahagiaannya. Demikian anggapan daripada banyak orang. Pertanyaannya, saudara, apakah ukuran kebahagiaan tersebut
yang saya katakan tadi itu salah. Tidak. Tidak salah, saudara. Tetapi apakah dengan memiliki salah satu atau semuanya itu dapat menjamin kebahagiaan sampai selama-lamanya? Tentu juga tidak. Nah, saudara, di dalam faktanya, materi, keturunan, pekerjaan, jabatan, saudara, seringkali itu menjadi jerat bagi manusia yang akhirnya membuat manusia itu lupa diri. Kadang manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus, saudara. Nah, saudara, ketika kita membaca Mazmur ini, Mazmur nomor yang pertama ini, saudara, Mazmur ini adalah suatu pengajaran. Suatu pengajaran bagi kita seperti menggunakan media cermin, saudara. Menggunakan media cermin untuk menampilkan diri kita di saat ini. Seperti apa diri kita ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan. Maka akan terlihat seperti apa dan bagaimana kita menempatkan diri kita saat ini. Pertanyaannya kembali, saudara, apakah benar-benar bahagia? Jalan seperti apa yang sedang kita tempuh? Kita sedang duduk berada di mana? Kita sedang berdiri ada di mana? Nah, saudara, di sini kita dapat melihat, mengidentifikasi diri kita. Apakah hidup yang sudah kita jalani saat ini adalah perilaku hidup orang yang benar atau perilaku hidup orang yang fasik? Bukankah demikian dikatakan di dalam Mazmur yang pertama ini? Yaitu orang yang benar dan orang yang fasik. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam 6 ayat ini, sesungguhnya, saudara, yang menjadi kata kunci di dalam Mazmur nomor 1 ini, menurut saudara kira-kira di ayat berapa, saudara? Ayat keberapa? Berapa? Ayat kedua. Kuncinya, saudara, ada di ayat kedua. Yang dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Nah, saudara, Mazmur 1 ini yang menjadi Mazmur pembuka dari seluruh kitab Mazmur. 150 nomor. Nah, saudara, di dalam pembukaan kitab Mazmur ini dipaparkan tentang 2 kelompok manusia. Masing-masing dengan jalan hidup yang ditempuhnya dengan sendiri-sendiri. Nah, saudara, dikatakan kelompok pertama adalah kelompok yang saleh. Kelompok orang saleh dengan ciri hidup dikatakan dalam kebenaran, dalam kasih, dalam ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan diri dari persekutuan dengan dunia. Itu kelompok yang pertama, saudara. Nah, saudara, kemudian dikatakan kelompok yang kedua, ini adalah kelompok dikatakan orang fasik. Dengan ciri hidup tidak taat kepada firman Tuhan, mengikuti keinginan dunia, sehingga tidak mendapat bagian di dalam persekutuan orang benar. Jadi, saudara, jalan hidup orang benar ini dikenal dan diberkati oleh Tuhan, namun jalan hidup orang fasik dikatakan tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga dengan kata lain, mereka akan menuju kepada yang namanya kebinasaan. Saudara, pertanyaannya, bagaimanakah jalan hidup orang benar itu? Saudara, hari ini pemazmur memberikan kepada kita 2 gambaran tentang kunci daripada kebahagiaan yang sejati. Gambaran yang pertama, saudara, yang diberikan oleh pemazmur adalah tentang jalan yang ditempuh, dan gambaran yang kedua ini adalah tentang analogi hubungan dengan jalan yang ditempuh tersebut. Nah, saudara, perhatikan ya, kita melihat ciri jalan orang yang benar. Saudara, menurut pemazmur ini, ukuran kebahagiaan yang sejati terletak pada jalan yang ditempuh oleh setiap orang, bukan apa yang dimiliki. Nah, disebutkan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang, mari kita perhatikan, saudara, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ketika bicara firman Tuhan, ketika bicara Taurat Tuhan, saudara ada satu quote, saudara, ya, yang berkata demikian. Pak Anwar boleh tolong? Yang selanjutnya, yang terakhir, Pak. Nah, saudara perhatikan, saudara, di sini. Dikatakan tidak taat firman Tuhan, artinya orang tersebut keluar dari proteksi Allah. Saudara, ketika dia taat kepada firman Tuhan, orang ini berada di dalam proteksi Allah, saudara. Masuk area kekuasaan iblis, ya. Ketika dia tidak taat kepada firman Tuhan, ketika dia di luar daripada proteksi Allah, maka dia masuk ke area kekuasaan iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukankah itu pekerjaan daripada iblis, saudara? Itu adalah konsekuensi dari dosa. Taat kepada firman Tuhan dikatakan ada perlindungan, ada kelimpahan, ada hikmat, ada damai sukacita ilahi. Itulah konsekuensi daripada taat kepada Taurat, kepada firman Tuhan. Jadi saudara tidak taat kepada firman Tuhan dengan taat kepada firman Tuhan. Kita bisa melihat ini. Nah saudara, dengan kata lain, apapun yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apapun saudara yang dia miliki, sebanyak apapun, setinggi apapun, baik itu jabatan, keturunan, dapat memberikan dia kebahagiaan apabila baginya hanya apabila dia hidup di dalam kehendak daripada Allah. Pertanyaannya kepada kita, apa kehendak Allah dari hidup kita, saudara? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Saudara, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sama ketika ada di Adam dan Hawa ada di Taman Eden, saudara. Yaitu apa? Yang Tuhan inginkan. Taat kepada perintah Tuhan. Saudara, itu kan yang terjadi ketika di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Masuk ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa dan menghancurkan mereka. Upah dosa adalah maut. Apa yang dia perintahkan pada kita untuk kita lakukan, itulah apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Saudara, kita dapat menemukan banyak contoh, saudara, tentang orang-orang yang memiliki segalanya tetapi hidup jauh dari Tuhan. Pada akhirnya, saudara, terbukti bahwa mereka itu tidak menikmati yang namanya kebahagiaan. Saudara, hari ini, saudara, kalau saudara bertemu dengan siapapun, teman, kerabat, saudara, kalau mereka tidak memiliki pegangan, saudara, mungkin saudara bertanya, saudara, apa kepercayaan saudara? Apa yang saudara yakini? Apa yang saudara imani saat ini? Saudara, kalau dia bilang, saya tidak punya, saya tidak tahu. Saudara, apakah kalau saudara bertanya, kalau begitu, apakah saudara menikmati kebahagiaan di dalam hidup saudara? Saudara, ada banyak orang yang memiliki harta yang begitu limpah, rumah yang begitu besar, saudara. Ketika ditanya, apakah saudara hidupnya bahagia? Tidak, saudara. Yang dia jawab apa? Kesepian. Betul nggak, saudara? Lonely, saudara. Orang tua hari ini, kalau kita sebagai anak, kita berhasil, dan kita memberikan mereka, saudara, satu rumah yang begitu besar, kira-kira mereka mau nggak? Mau sih, mau juga, saudara.
Tetapi pertanyaannya, apakah mereka betah tinggal di tempat yang begitu besar, yang begitu sunyi, sepi, saudara? Untuk bertemu dengan anaknya pun dalam satu hari mungkin bisa dihitung dalam jam. Kalau kita bertanya kepada orang tua, maukah mereka tinggal di tempat yang seperti itu? Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya yakin mereka nggak mau. Saudara, apakah seperti itu saudara ukuran kebahagiaan yang bisa kita berikan? Semua fasilitas kita sediakan saudara. Mobil kita sediakan, supir kita sediakan bagi orang tua kita. Saudara, apakah mereka bahagia seperti itu? Saudara, kunci daripada kebahagiaan adalah ketika seseorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, lalu seperti apakah kehidupan orang yang hidupnya tidak seperti orang fasik dan yang kesukaannya firman Tuhan? Nah, saudara, pemazmur memberikan gambaran. Dia memberikan gambaran yang kedua, saudara. Yang kedua dengan analogi. Analogi apa? Yaitu pohon. Saudara, dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya itu dikatakan berhasil. Itu di ayat yang ketiga, saudara. Nah, saudara, sangat jelas sekali saudara bahwa kehidupannya tidak mengalami yang namanya kelayuan. Sebab kebutuhan utamanya yaitu apa? Selalu tersedia. Tersedia apa? Air kehidupan dari Tuhan. Makanya Yesus saudara pernah berkata bahwa akulah apa? Air hidup. Saudara, ketika kita haus untuk memuaskan dahaga kita, maka kita butuh air, saudara. Saudara, air yang kita minum sehari-hari ini adalah air yang bisa membuat kita haus lagi, bukan? Setelah 1-2 jam kita membutuhkan air itu lagi. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kerohanian kita, di dalam kehidupan spiritual kita, kita butuh air kehidupan yang dari Tuhan. Alhasilnya orang yang seperti pohon di tepi aliran air ini akan menghasilkan buah. Dan buahnya ini dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, dengan singkatnya orang ini akan menjadi berkat bagi sesamanya. Maka pemazmur mengatakan apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan itu berhasil. Artinya apa, saudara? Artinya setiap kebaikan yang dia lakukan, setiap kebaikan yang dia tunjukkan, setiap kebaikan yang dia tanamkan itu selalu berhasil. Nah, saudara, ini berbeda, saudara, dengan kehidupan daripada orang fasik. Nah, menurut pemazmur, hidup orang fasik itu dikatakan seperti apa? Apa itu, saudara? Sekam yang kalau ditiup oleh angin, itu nggak akan tahan lama. Terus itu artinya adalah tidak akan tahan dalam penghakiman. Bahkan tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar. Saudara, tidak bertahan dalam perkumpulan orang benar, artinya saudara, apapun itu, kebohongan apapun, ketika berada di dalam kumpulan orang benar yang menyatakan kebenaran, bahwa kebohongan itu tidak akan pernah bertahan lama, saudara. Kebenaran selalu akan menyatakan dirinya. Kebenaran selalu akan mengalahkan yang namanya kebohongan. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup orang fasik ini kelihatannya dikatakan hebat. Kelihatannya baik saja. Tetapi sesungguhnya kehidupan orang fasik ini tidak kokoh. Kenapa? Karena mudah sekali
tertiup angin. Nah saudara, kehidupan orang fasik ini kelihatan kuat di permukaan. Tetapi sesungguhnya itu keropos saudara di dalamnya saudara. Nah saudara, ini pun menjadi satu pembelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita untuk tidak tertarik dengan kehidupan fasik, orang fasik yang sepertinya kelihatannya enak tuh, kelihatannya menyenangkan tuh. Tetapi sesungguhnya hidup mereka itu tidak berarti. Mereka hidup di dalam kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang sekilas begitu saudara. Kelihatannya saja. Saudara, kadang kita melihat ada orang-orang tertentu yang begitu kuat saudara. Ketika menghadapi tekanan begitu kuat, menghadapi persoalan sepertinya, dia itu kuat sekali saudara. Tetapi saudara, kita tidak tahu di dalamnya. Dari luar kelihatannya kuat, tetapi dari dalamnya sesungguhnya saudara, dia mengalami satu pengeroposan secara diam-diam. Saudara, siapa di sini yang mengalami pengapuran, saudara? Ada saudara yang mengalami pengapuran? Cieni mengalami pengapuran. Cieni tahu nggak kalau mengalami pengapuran? Baru tahunya setelah udah kejadian, ada sakit ini, sakit itu baru. Betul? Ya. Saudara, saya juga mengalami pengapuran nih saudara di sini. Jangan saudara pikir nggak terjadi ini. Saudara, beberapa hari ini mulai nggak enak nih. Ini udah mulai merasakan nih. Tapi saya berusaha bertahan saudara. Wah, ini kalau dibilang mengganggu nggak Cie ini? Mengganggu saudara. Sudah kelihatan nggak? Nggak kelihatan saudara. Tapi di dalam dia pelan-pelan saudara menggerus, membuat keropos tulang kita. Saudara, itu dimulai dari kapan? Apakah dalam sekejap? Enggak saudara. Pasti itu udah dimulai dari, mungkin dari muda kita nggak tahu. Dari bertahun-tahun yang lalu kita nggak tahu saudara. Baru sekarang kita merasakan. Saudara, kalau saudara melihat saya fine-fine aja nggak? Sehat. Padahal saudara nggak tahu saya sedang menahan sakit di sini. Waduh, saya pikir begini, waduh enak sekali loh. Saya bilang sama Sumulinda, aduh, kalau ini tulang, saya iseng juga saudara. Kalau ini Tuhan bisa pretelin lagi saudara, ini tulang nih, pretelin lagi seperti kayak orang masang Lego gitu kan. Aduh, kalau bisa dipretelin lagi, dipasang lagi, dan dikuatin gitu loh. Mur sama bautnya. Ini kayaknya ada yang longgar begitu. Waduh saudara, kalau begini enak banget saudara. Tapi ketika begini saudara-saudara melihat saya sepertinya oke-oke saja, fine-fine aja. Tetapi saudara tidak tahu bahwa di dalam diri saya ini, saya merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman saudara. Nah itulah yang terjadi saudara. Sesungguhnya terjadi saudara keropos di dalam diri kita. Nah saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saudara dan saya merindukan yang namanya kebahagiaan yang sejati, bukan? Saudara, tidak salah bekerja, berupaya memiliki berbagai hal. Baik itu materi, baik itu pekerjaan, baik itu kedudukan, jabatan, no problem saudara, itu bagus saudara. Namun kita harus menyadari bahwa kunci daripada kebahagiaan terletak pada jalan hidup yang kita tempuh. Jalan orang benar, jalan Tuhan, bukan jalan orang fasik. Saudara, percayalah saudara, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan dan kita tidak kompromi dengan yang namanya kefasikan, maka disitulah saudara-saudara dan saya akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Saudara, itu kata firman Tuhan saudara, bukan kata saya. Saudara, firman Tuhan adalah iya dan amin.
Saudara, apakah hari ini kita yakin dan percaya kepada firman Tuhan? Apakah kita sudah mulai luntur akan keyakinan dan percaya kita kepada firman Tuhan? Saudara, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Saudara, sama seperti ketika Jenderal Douglas MacArthur mengharapkan anaknya seperti yang dia harapkan. Begitu juga Tuhan, begitu juga pemazmur ini, yaitu Daud, saudara. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Daud, suka duka yang sudah dia pernah alami di dalam perjalanan kehidupan dia, pahit manisnya kehidupan dia. Nah, saudara, dia tuangkan di dalam Mazmur ini bagi kita hari ini yang membacanya, saudara. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita dari bagian pemazmur nomor 1 ini. Saudara, mari ketika kita ingin berbahagia, maka biarlah kita menjadi orang yang benar. Orang yang berjalan di dalam Tuhan. Saudara, tidak mudah ketika kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ada tantangan, ada resiko, ancaman dan sebagainya, saudara. Sama seperti yang dikatakan di dalam isi daripada puisi Jenderal Douglas MacArthur, bukan? Ketika di jalan yang lunak, ketika di jalan yang berbatu, hambatan, ada Tuhan yang menuntun anaknya. Sama seperti hari ini, ada Tuhan yang menuntun kita. Ada Tuhan yang memegang kendali di dalam perjalanan kehidupan kita. Jalan hidup orang benar. Mari saudara, kita mengamini apa yang dikatakan pemazmur di dalam mazmurnya yang pertama. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih melalui Mazmur nomor yang pertama ini. Kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami melihat kehidupan orang fasik dan kami boleh melihat kehidupan orang benar. Tuhan, tolong kami di tengah-tengah kehidupan kami yang kami jalani. Kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada kami bahwa setiap orang yang benar, setiap orang yang berjalan di dalam jalannya Tuhan akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang memberikan kepada kami jaminan itu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.